Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Aprilia, reguler 1 Ilmu Pemerintahan. Kelompok 2, saya di sini akan membahas tentang postkolonial Tiongkok. Secara etimologi, postkolonial pendekatan peristiwa yang diterapkan pada topik khusus. Postkolonial sebagai sebuah kajian yang muncul pada tahun 1970-an. Studi postkolonial di barat satunya ditandai kemunculan buku Orientalisme 1978 karya Edward Said. Leluhur Tiongkok Indonesia berimigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun melalui perniagaan. Peran mereka beberapa kali muncul di Indonesia bahkan sebelum Republik Indonesia terbentuk. Catatan dari Tiongkok menyatakan bahwa kerajaan kuno di Nusantara telah berhubungan dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Tiongkok. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan lalu lintas maupun manusia dari Tiongkok ke Nusantara dan sebaliknya. Nah, selanjutnya Indonesia memasuki periode sejarah ketika mengadopsi aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta dari India. Nah, hal ini terbukti dengan adanya temuan prasasti yang ditemui di kerajaan-kerajaan tua Indonesia, seperti halnya prasasti Yupa dari Kutai, prasasti Tugu dari Tarumanegara, dan catatan sejarah Kalingga. Kemudian pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada masa Hindu-Buddha klasik, yaitu ada beberapa kerajaan. Yang pertama yaitu kerajaan Sriwijaya, kerajaan Medan, kerajaan Sunda, dan kerajaan Majapahit. Ini berlangsung selama kisaran waktu 200 tahun, yaitu dari abad ke-14 hingga abad ke-16, hingga akhirnya kerajaan yang masih tersisa yaitu kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Bali. Nah, hubungan antara kedua bangsa ini, yaitu hubungan antara Hindia kuno dan Indonesia ini dikatakan bahwa terjalin harmonis. Namun ada satu pengecualian ketika Hindia kuno dan Indonesia ikut serta dalam peperangan 125 Rajendra Chola, yang dimana Hindia kuno melakukan penyerangan di angkatan laut di pelabuhan Sriwijaya. Nah, dan akhirnya mereka merebut kedalaman pemerintahan Sriwijaya dalam beberapa waktu. Terima kasih.